Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirris sabi wa sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Hadratal muhtarumin, para kiai, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Abdul Ghaffar Udari Al-Hafidh Khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah Desa Topang dan sekitarnya, Romo Kiai Haji Maskuri, pengasuh pondok pesantren Nurul Quran, Romo Kiai Thayyib Nawawi, Romo Kiai Ghazali, Romo Kiai Yusri, Ustadz Syafi'i Al-Hafidh, Ustadz Muhammad Thohir, Ustadz Hamdan, para badal Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah Desa Topang dan sekitarnya, Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Sektam atau Sekretaris Kecamatan Rangsang, Bapak Syarifuddin SPI, Bapak Kapolsek Kecamatan Rangsang, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Bapak Kepala Desa Topang, Pak Samsu Harto, seluruh hadirin, Ibu, Bapak, segenap remaja yang hadir di malam hari ini, supaya tidak kalah dengan Pak Kepala Desa, mari kita buka dengan pantun juga. Pergi ke pasar beli kelapa, jangan lupa membeli durian. Salam hangat kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang kami muliakan. Hari ini, malam ini adalah malam yang penuh kebahagiaan, yang wajib kita syukuri. Kebahagiaan ini telah melunturkan rasa capek, rasa lelah, karena bahagia ketemu Bapak Ibu semuanya. Bayangkan 2 minggu saya harus keliling 8 negara di Eropa, kemudian pulang Kamis, Jumat istirahat, Sabtu harus sudah ke Palembang. Minggu tanpa tidur, jadi alhamdulillah kemarin itu 2 hari 2 malam tidak sempat tidur. Ya alhamdulillah, karena hati bahagia, semuanya terasa ringan. Karena kunci segalanya itu adalah mahabbah, cinta. Ibadah kalau terpaksa juga abot. Jajal zaman remaja, kalau disuruh ngantar pacarnya kemana saja, terasa ringan. Sampai di rumah disuruh ibunya, "Mbok, Nang, tolong belikan lauk di warung depan." Apa jawabnya? "Capek, Bu." Karena itulah landasan mahabbah, kekuatannya luar biasa. Kalau kita beribadah dengan landasan cinta kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatunya akan menjadi ringan. Hawari pengen ketemu gue, ya apa enggak? Kalau cinta itu pengennya ketemu. Sholat itu bentuk perjumpaan kita kepada kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya kok 4 rakaat,
masih terasa kurang. Kayak ibarat waktu kunjung pacar di asrama dibatasi jam 9. Jam 9 pintu tutup, harus keluar pamit. Diterke, diantar di tepi di pintu, dia ngasih ngomong-ngomong, maunya ingin berlama-lama, kan nggak ada. Nah kita juga begitu, selesai sholat, ya ingin berlama-lama ketemu sang kekasih melalui zikir kita, melalui wirid-wirid kita. Nah kalau ditanya selesai sholat ya sholat, selesai. Nah, karena tidak memahami rasa cinta itu. Dan itu bisa memahami kalau hati kita bersih. Di era modern ini, di era globalisasi, susah. Negara-negara kapitalis inginnya membentuk seluruh tatanan dunia ini dalam satu wilayah, satu selera, cara pandangnya sama. Jangan sampai nanti ditopang ini meniru orang-orang Jawa yang ada McDonald, KFC, Hoka-Hoka Bento, boleh sego pecel sudah susah. Padahal manfaatnya lebih besar manfaat nasi pecel karena aspek gizinya yang berimbang. Makanan nenek moyang kita yang mengutamakan rempah-rempah sekarang diganti dengan penyedap, micin. Insya Allah kalau terus-terusan otak menjadi membesar. Sukanya makan saus. Nah, makan saus terus hati-hati yang kena lever. Lever itu lumayan. Harus menyediakan uang 1 miliar kalau ingin sembuh hepatitis itu. Karena suntiannya itu 15 juta. 2 minggu sekali. Belum obatnya, belum dokternya. Berarti kan 35 juta harus tersedia tiap bulan. Dan itu harus terus-menerus dalam waktu 2,5 tahun. Berapa? Bisa mengkalikannya sendiri. Jadi nasi pecel, ikan laut. Nah kalau saudara kita yang di Manado, yang di Maluku, ikan yang bergizi ditukar dengan Indomie. Loh, lucu kan? Makanan yang bergizi ditukar yang tidak ada gizinya. Justru makanan yang ada pengawetnya. Lama-lama makan Indomie terus, apa yang terjadi? Mudah terjadi kanker usus. Jadi makanan tradisi tinggalan nenek moyang kita itu luar biasa. Kita semua yang harus melestarikan. Ilmu-ilmu pun juga yang diwariskan oleh leluhur, ulama-ulama tanah Melayu, ulama-ulama tanah Jawa yang dulu menjadi guru besar di Arab Saudi, di Haramain, sekarang mulai ditinggalkan. Sehingga ibadah kita akhirnya mengutamakan fikih, isinya apa? Hanya nyasat orang terus, rasa ya salatnya bener kayak gitu. Ya bangga. Nah, karena ini pemerintah sendiri sudah salah. Saya sampaikan kepada Pak Menteri. Amanat pendiri Republik itu luar biasa loh. Lagu Indonesia Raya itu apa yang harus kita bangun? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Saiki malah yang dibangun otaknya, akalnya. Akhirnya pintarnya ngakal. Badannya dilalaikan. Taruna akpol ditendang muta-muta semaput.
Akhirnya meninggal. Saya didatangkan untuk menjadi ahli baik di kepolisian maupun waktu di pengadilan. Yang salah bukan siapa-siapa, yang salah sistemnya. Dulu ini anak jenderal, terus ada perlakuan khusus, itu yang sering terjadi. Padahal zaman dulu kencangkan perut ditendang nggak masalah. Kalau zaman saya dulu mahasiswa itu ospeknya 2 minggu selesai itu dibawa ke Magelang, ikut walawa, wajib latih mahasiswa, dididik secara militer. Dulu di pesantren-pesantren tidak hanya pinter ngaji, diajari pencak silat, imbang. Maka kita harus paham, kita manusia terdiri dari apa? Udah kesel, kalau ngadeg ya. Kita harus menyadari manusia itu katanya pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya. Nah, manusia itu terdiri dari apa saja? Apa itu? Jasmani, ruh, akal, terus jiwa, dan juga kalbu. Itu harus kita bangun secara berimbang. 5 itu dari badan, jasmani, roh, jiwa yang bertanggung jawab kepada Allah apa? Roh. Kalau roh saya tanya, orang gila itu punya roh nggak? Orang gila itu punya roh, tapi bebas dari pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Karena yang bertanggung jawab apa? Loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini panggilan itu apa? An-nafas, jiwa. Maka apa tadi pendiri Republik? Bangunlah jiwanya. Jadi kita semua saya kira jadi pengkhianat amanat pendiri negara. 5 unsur, nek roh kembali pada Allah, itu milik Allah. Roh itu suci. Jiwa yang merasakan penderitaan, kebahagiaan itu adalah jiwa. Kalau kita ridho apa tidak ridho. Maka jiwa ini juga harus diberi makan. Apa makanannya? Loh, ya orang ngerti gimana ini? Bukankah dikatakan man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Loh, harus mengenal siapa aku. Bapak Ibu seringkali keliru. Bu Gofar yang dicintai Pak Gofar. Saya tanya, yang dicintai itu Pak Gofarnya atau hanya kurungannya? Juga sebaliknya, yang dicintai Pak Gofar kepada istrinya itu casingnya atau sejatinya. Kita sering keliru. Yang berdiri diri siapa? Mahmud Harun Al-Rashid, lengkap. Ya. Yang mana yang disebut Pak Tarom itu? Kita tanya, ini pipi, ini jidat, ini hidung. Ya Pak Tarom yang mana? Coba tunjukkan. Nah, kita sudah ketipu kan? Makanya kalau dicintai casingnya, semula kayak botol Coca-Cola, terus jadi aqua galon, terus ganti bojo gitu. Itu kalau yang hanya dicintai
casingnya atau kurungannya. Tetapi kalau yang dicintai itu segalanya, komitmennya harus dijaga. Karena sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu bermakna sukun, mandek, mati. Harus selesai. Merasa lirik-lirik, merasa banding-banding yang gitu. Nggak usah tengok sana, tengok sini. Sukun, mati. Baru akan rasa cinta, mawaddah. Kalau sudah saling mencintai, rahmat Allah akan hadir. Maka jiwa ini penting. Dan asupannya jiwa ini tidak bisa tidak hanya dengan laku, puasa. Anak sekarang sudah lupa dengan riyadhah, puasa. Karena kan ini harus dikendalikan, hawa nafsu ini. Bukan dimatikan. Kalau tidak ada nafsu jelek, ini namanya bukan manusia. Adanya nafsu itu harus berimbang. Antara sufia, lawama, amarah, mutmainah, itu semuanya harus berimbang. Api harus dimanfaatkan, dikendalikan supaya tidak membakar. Karena api juga kita butuhkan kalau kita masak. Dikendalikan. Pengendaliannya hanya dengan puasa. Kolbu kita dengan apa? Zikir. Jasmani kita dengan gizi yang berimbang, olahraga yang cukup, nggak berlebihan, istirahat yang cukup, hidup berimbang, tidak berlebihan. Akal dengan belajar. Ini membangun manusia seutuhnya. Kita lihat di Cina, didikan militer itu sejak TK. Disiplin itu. Kemarin saya datang ke negara Swiss, minum air sungai itu ketimbang air mineral, itu enak air sungai. Kita nyaru untuk membasuh muka, penduduk setempat menegur, nggak boleh. Jadi nggak boleh sungai itu untuk mencuci, untuk mandi, apalagi membuang sampah. Kayak begitu. Hotel-hotelnya tidak sedia air minuman. Kalau mau minum, sedia gelas, ambil air keran. Sudah layak minum. Sebersih itu negara Swiss. Negara tanpa tentara. Jadi kalau membangun manusia seutuhnya tadi itu juga belajar. Akal itu dengan belajar. Hati, kolbu ini dengan berzikir, jiwa kita dengan puasa, badan kita dengan gizi yang berimbang, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau kita tidak amanah terhadap jasmani kita, bahaya. Sakit, bertahun-tahun gak mati-mati. Nah karena umur itu ada timernya. Meskipun sakit, jadi bunga tempat tidur, kalau timernya masih belum habis, ya jalan terus, urip terus, tapi jadi beban terhadap keluarganya. Sehat terus, seger. Ya alhamdulillah saya di usia 67 tahun ini ya masih tegar. Setahun ini aja saya 4 kali ke luar negeri, kayak gitu. Ya. Mulai memberi kuliah di 4 negara di Timur Tengah, termasuk di Mesir, Yordan, kemarin juga di beberapa tempat di negara Eropa. Yang ditanyakan, yang dikembangkan itu bagaimana sebenarnya. Saya mempunyai ciri khas, kajian saya adalah filsafat hukum yang utama, tapi pendekatan tasawuf itu malah banyak disenangi. Tiap-tiap kali pembinaan lingkungan Polda Jawa Tengah, saya yang dipanggil. Saya sama Pak Kapolsek, mungkin beban pekerjaan kepolisiannya mungkin lebih banyak saya. Ya anak-anak AKBP ini, aku kira bapak polisinya.
Karena sering dipanggil dan satu-satunya orang swasta yang non polisi yang punya tempat parkir sendiri, punya meja sendiri. Ya. Tiap hari saya harus menjawab BAP. Kita acara pemeriksaan sebagai ahli itu minimal 1 sampai 5. Nah kalau 5 itu biasanya saya di kantor sampai isya menyelesaikan itu. Tapi semua didasari dengan rasa cinta, senang, jadi nggak ada beban. Nah, sekarang akal dengan belajar. Belajar dengan cara apa? Ilmu Allah itu bisa ditempuh lewat 2 jalur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Akhirnya ketemu alladzi allama bil qalam. Ilmu Allah bisa dipelajari bil qalam. Simbol lewat proses belajar mengajar, lewat di pesantren, di madrasah, di sekolah. Tapi yang ditinggalkan termasuk para santri itu allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilham. Ini tidak lewat belajar. Ini gue saire Gus Dur Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo tanpa ditulis bisa dibaca. Ini ilham. Lah ilham ini didapat dari bagaimana? Pendekatannya adalah Dauliyah, Jadaliyah, Laduniyah, ya. Lewat zikir, lewat ya kembangkan ilmu rasul. Ini kita juga bertanya-tanya, di Jepang itu SD itu nggak ada pelajaran bahasa Inggris, nggak ada pelajaran matematika, yang ada pelajaran budi pekerti. Sehingga orang tua tuh akan malu kalau anaknya nggak bisa ngantri, nggak mau ngantri itu malu. Masalah nilai persoalan belakang. Jadi mengutamakan akhlak karimah. Ngerti lampu kuning itu ya segera siap-siap untuk berhenti. Nah, itu bedanya dengan kita. Lampu kuning, percepat lajunya. Itu bedanya kan ada. Jadi pendekatan inilah. Karena kalau kita tidak bisa melakukan melalui pendekatan Dauliyah, Jadaliyah, Laduniyah, tidak berimbang. Sekolah dhuwur tinggi sekali sampai doktor yang keluar justru sifat korupnya. Maka berimbang. Ilmunya juga ilmu yang berkembang. Mengembangkan ilmu yang memunculkan empati, rasa kasih sayang, dan sebagainya. Karena dalam kehidupan ini nggak bisa. Ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gimana? Hormatilah orang tua karena apa? Orang tua itu sudah banyak ibadahnya. Hormatilah anak kecil. Anak kecil itu belum banyak dosanya. Terus kabeh. Karena semuanya bisa menjadi sumber ilham. Misalnya semuanya bisa menjadi sumber pengetahuan. Walaupun hidup ini disuruh apalah takilun, berakal. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang tidak nalar, kadang-kadang tidak rasional. Nah kalau orang toreko itu sering menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akal. Ada 3 peristiwa. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Perahu dirusak, anak dibunuh, rumah dibangun. Artinya apa? Nek diartikan apa adanya, urusannya karena pakai proses, anak dibunuh. Walaupun dikatakan bisa kalau besar ini akan menjadi berbahaya, akan menjadi anak yang nakal.
tetap urusannya karo kepolisian. Nah, itu hanya simbol. Perang dirusak, jangan terlalu percaya pada alat. Alat itu apa? Akal, panca indera. Akal sering salah paham, mata bisa salah lihat, telinga bisa salah dengar, mulut bisa salah ucap, salah kabeh itu salah semuanya. Tapi pertajamlah mata hati. Anak dibunuh artinya hawa nafsu yang harus dibunuh, karena hawa nafsu itu perilakunya kayak anak kecil. Semua permintaan pengen dituruti. Nah, kalau dituruti kan bahaya. Tujuh cinta itu juga harus melihat. Masa anak-anak kecil baru kelas 3 minta sepeda motor diberi. Itu cinta atau kejem? Susah membedakan. Nah, jadi dalam memahami itu harus sedemikian rupa. Rumah dibangun. Karena apa? Di situ tersimpan harta karun untuk anak-anak. Itu artinya apa? Jasmani kita. Loh, jasmani kita itu rumah, tempat tinggalnya nyawa. Ini harus kita bangun. Karena di dalam badan yang sehat, menjadi produktif, akhirnya dapat mencari nafkah. Lalu sakit-sakitan malah menghabiskan harta. Tapi kalau kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, akan menghasilkan harta untuk keluarga kita. Simbolnya itu. Jangan terlalu mengandalkan akal, jangan terlalu mengandalkan panca indera, karena semuanya itu seringkali menipu. Tadi yang saya katakan, Pak Tarom yang mana? Kalau Pak Tarom meninggal di sini, ini siapa? Jadi jasadnya Pak Tarom. Nah, yang Pak Tarom tadi yang mana kan gitu? Gak pernah ketemu kan panjenengan? Ya karena kita sering tertipu. Maka di dalam filsafat Jawa, ajaran orang lama itu sejatinya sing ono itu. Sejatinya yang ada itu tiada. Maka sebenarnya yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Yang ada Tuhan, tiada ada Tuhan kecuali hanya Allah. La ilaha illa anta. Aku nuding begini bukan nuding sama Pak Gopar. Pak Gopar nggak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illa huwa, dia Mbah Yai Kalwani. Menafikan siapa itu Pak Yai Kalwani, yang ada hanya Allah. La ilaha illa ana. Bukan aku Tarom, tapi meniadakan Tarom, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada segala sesuatu kecuali keberadaan Allah yang maha ada. Yang ada sebelum kita ada, bahkan yang ada sebelum kata-kata ada itu ada. Kadang hidup seperti itu. Saya punya pengalaman pribadi yang cukup menarik. Makanya para santri hati-hati. Kalau punya laku pengen ketemu sama orang-orang tertentu, apa sama Nabi Khidir dan sebagainya, jangan dibayangkan yang enak-enak. Saya tahun 2001 haji pertama kali, saya sudah menjadi dekan di Fakultas Hukum. Jadi orang pertama, kita stop lah. Tahun 2001. Saat saya bertemu dengan orang itu, dikatakan dalam bahasa Arab, kamu harus segera hijrah. Kenapa? Wahai Tuhan, kamu harus segera hijrah, tinggalkan pekerjaanmu. Suruh keluar dari pekerjaan. Terus saya bekerja apa? Tidak usah bekerja. Terus
Gimana nasib anak istri saya? Anak saya sudah 2, istri saya tidak bekerja. Tambah perintah lagi, nggak boleh melamar dalam pekerjaan. Sudah kerja mapan, suruh keluar, nggak boleh bekerja, nggak boleh melamar pekerjaan. Nah, terus gimana? Suruh jadi pengangguran. Ya perlu dijalani apa enggak ini? Saya konsultasi dengan saudara-saudara. Ini namanya perintah goib yang prak bener, nggak betul itu, melanggar syariat. Tapi saya istikharah sendiri lagi, kemudian perintahnya memang harus meninggalkan pekerjaan itu. Karena perintah begini tidak hanya pertama kali. Saya dulu 85 sudah diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tegal, suruh keluar, akhirnya saya juga tahun 86 keluar. Padahal ketua pengadilan saya marah itu. Kamu itu bodoh. Banyak berapa orang yang ingin masuk menjadi hakim, kamu sudah di dalam malah keluar. Ya sudah, tapi itu perintah, gimana lagi. Sekarang mapan juga suruh keluar. Tapi alhamdulillah begitu saya mengajukan pernyataan mengundurkan diri dan meletakkan jabatan saya sebagai dekan, jam 8 saya kirim, saya masukkan, jam 10 saya menerima telepon dari program dokter ilmu hukum ini. Saya suruh datang ke sana, saya datang, ditanya, Pak Tarom jangan ngurusi kerjaan terus, urus diri sendiri, sekolah. Saya sudah nggak bekerja, nggak apa-apa. Akhirnya saya suruh menandatangani berkas-berkas beasiswa sehingga saya mendapatkan beasiswa tapi belum daftar. Aneh kan? Saya baca beasiswa saya, alhamdulillah bisa hidup. Jadi saya hidup dari beasiswa. Tapi rezeki dari Allah. Setelah itu hampir tiap tahun pergi haji sebagai pembimbing. Nah, jadi kadang-kadang logika kita nggak masuk. Tapi bila Allah menghendaki, semuanya mudah. Sekolah saya juga lancar, akhirnya saya membangun sendiri Universitas Paket Dasim. Hidupnya itu apa? Modalnya dari iuran kami selama bekerja 5.000 per bulan dari 86, karena saya jadi dosen sejak tahun 82. Itu nabung 5.000 urunan itu ya. Iuran tahun 99 terkumpul uang 150 juta. Itu modal kami membeli tanah sebagai uang muka. Sisanya nggak bisa bayar. Akhirnya dengan riyadhah juga dibantu Pak Gubernur, Pak Mardianto, sehingga bisa melunasi. Tapi ini juga suatu pengalaman yang cukup unik. Jujur saya banyak dibimbing oleh orang-orang yang sudah meninggal. Pemberian nama dulu oleh Gus Dur nggak mau, nggak boleh pakai nama NU, nggak boleh pakai nama Islam. Jadikanlah NU dan Islam sebagai ruhnya, bukan sekedar nama. Dan jadikanlah kampus ini nanti bisa bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa. Itu perintah Gus Dur. Terus saya bertanya, terus namanya siapa Gus? Kok tanya saya? Dimarahi saya. Tanya itu sama Mbah Soleh Darat. Kan beliau sudah meninggal. Sowan ke sana. Caranya ziarah baca Fatihah 1000 kali. Tapi mulainya jam 12 malam. Sampai kapan? Sampai dapat nama. Kalau dapat ilham diikuti dengan suara tekek, katanya gitu, itu baru itu ciri-ciri benar. Hari ke-8 baru dapat 2 nama diikuti dengan suara tekek betul gitu. Nggak nalar. Ada nama Universitas Nusantara dan Universitas Paket Dasim. Yang muda-muda kayak saya cenderung pada Universitas Nusantara. Singkatannya kan bodoh, umum. Tapi oleh Romo Yai Samsudin jangan dipilih dulu, diistikharoi. Setelah diistikharoi lagi 2 nama itu yang terpilih Universitas
Wahid Hasyim. Lapor Gus Dur, Gus dapat 2 nama, tapi hasil istikharah namanya ini. Gus Dur hanya tertawa. Yang saya mau juga itu. Kalau dari saya kan nggak enak, itu bapak saya. Kehidupan seperti itu. Jadi usaha apapun kalau hanya lahir mengandalkan modal tok, jangan harap. Kalau nggak bener justru habis. Pengembangnya gimana? Ya, akhirnya saya dibimbing oleh Mbah Din, namanya itu pengakunya waktu itu, saya suruh puasa terus. Puasanya 40 hari. Tapi selama 40 hari itu buka dan sahur hanya air putih. Sholatnya yang berat. Sholat fardunya harus jamaah. Harus sebagai makmum, nggak boleh telat, harus diawali dengan tahiyatul masjid, untuk memberikan sedekah, infak di kas masjid, sholatnya jamaah, ya, di masjid jami' yang berbeda-beda. Itu yang deg-degan itu. Ya, akhirnya alhamdulillah sekarang dari 5 fakultas sudah menjadi 10 fakultas, 25 prodi, asetnya sudah berkembang dengan baik, insya Allah sudah ada 1 triliun lebih. Kampusnya dibandingkan dengan UIN masih menang pakai dasin lah kampusnya. Pesantrennya monggo, kalau nanti Bapak Ibu mau ambil kuliah putranya di kedokteran, atau di farmasi, atau di teknik, hukum, boleh sekaligus nyantri di sana. Karena beberapa fakultas, kayak fakultas hukum, dapat dikatakan 60% mahasiswanya itu Cina, non-Muslim. Sesuai permintaan Gus Dur. 6 agama sudah ada, termasuk Konghucu. Sudah ada yang kuliah di Wahid Hasyim, termasuk yang ateis. Yang ateis, seorang Diagomo, itu dari Tiongkok 4 orang dan dari Vietnam. Ini perkembangannya seperti itu, dan itu tidak bisa tidak, karena ridho Allah melalui kekuatan waktu, puasa, zikir. Maka bagi anak muda yang tidak mau prihatin, insya Allah hidupnya akan memprihatinkan. Ya Pak ya? Ya, ibu putranya yang nggak diajari prihatin, ya hidupnya akan memprihatinkan. Nyusah ke wong tua. Harus diimbangi dengan ya. Agar apa? Kita bisa berjalan menurut jalan yang benar, yang namanya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim yang gimana tuh? Menurut kita dakok, ini dunyo, swarga, misorkin rokok, kemudian ini ada jembatan kayak rambut dibelah 7. Nah, kalau kepleset masuk neraka, gitu di akhirat. Mohon maaf ya. Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus ya, dalam kehidupan di dunia ini. Nggak usah menunggu di akhirat. Kita ini semuanya menuju melalui Shiratal Mustaqim. Melalui apa? Jalan yang lurus itu melalui apa? Apa kira-kira jalan yang lurus itu? 4 ini. 4 ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah Fatihahnya sholat ini sama dengan Fatihahnya haji dan umroh. Kenapa? Fatihahnya haji dan umroh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sami, Pak.
Sama enggak dengan Fatihah? Sama, cuman kita nggak pernah berpikir, ya, bersyukur. Apapun kenikmatan Allah itu melimpah kepada kita. Kalau kita, satu indera kita, penglihatan kita dinilai 10 miliar, boleh nggak? Duit 10 miliar tapi digawe buta. Sementara orang yang buta tapi kaya raya mungkin lebih rela uangnya, hartanya diambil semuanya asal diberi penglihatan. Nikmatnya penglihatan. Kita harus bersyukur. Itu hanya dari mata. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita harus bersyukur. Saya jadi rektor, terus dilepas karena masa jabatannya habis. Gimana? Bergembira. Karena apa? Beban menjadi berkurang. Loh, dimerdekakan. Kita tuh saling salah paham. Dikira kalau diberi jabatan itu nikmat. Tapi sebenarnya malah penderitaan. Nggak bisa bolos enak perut sendiri. Harus memberi contoh. Harus memutuskan segala sesuatunya. Maka dengan dilepasnya jabatan, semuanya itu menjadi nikmat. Kita belajar dari tukang parkir. Berkuasa, bukan mundur ya mundur. Stop ya stop. Mobilnya diambil, alhamdulillah. Bersyukur. Nah, saya berdoa sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Berdoa ya berdoa. Sudah waktunya belum? Setiap permintaan yang kita ajukan kepada Allah tidak mesti diterima karena apa? Sebagaimana permintaan anak kepada orang tua tidak selamanya segera dikabulkan. Semua ada waktunya. Anak SD minta sepeda motor, besok kalau kamu sudah lulus SMA. Anak saya pegang HP, naik sepeda motor setelah kuliah. Yo, dia dibilang kamso, ya, kampung desa ya masalah. Untuk menjaga itu. Semua ada waktunya. Apapun karunia Allah itu belum tentu kita siap. Coba, bapak-bapak waktu masih miskin, rumahnya kontrakan, gendengnya bocor, ya tiap hari pulang. Makan seadanya, sepiring berdua ya dinikmati bersama. Tapi setelah kaya raya, malah sering tidak pulang ke rumah. Pulangnya ke rumah lain. Ya, Pak, ya. Itu kalau kita diuji dengan ujian yang menyenangkan, kalau diuji dengan ujian yang menyusahkan, kita lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita diberi jabatan dari Kapolres lama-lama jadi dapat gelar kombes misalnya, dapat jabatan direktur, malah sering nggak pulang ke rumah. Nah, jadi makin lama makin tinggi sebenarnya makin menyusahkan. Maka bersyukur Allah mengetahui kapasitas kita. Kalau rezekinya itu belum banyak, tanya air hujan itu sama apa enggak, Bu? Sama kan? Kita menadai dengan apa? Dengan baskom, ya dapatnya lumayan. Dengan cangkir, dapatnya lebih sedikit. Kalau nadainya dengan botol PPO, yang disalahkan yang memberi hujan apa yang menadai air hujan? Nah, ini harus dipahami. Jadi dalam hal ini perbesar kapasitas diri. Dan harus bersih. Gelas ini bersih, diberi air putih pun layak minum.
Kalau ini diberi air susu, tapi di atasnya mengapung tai cetak 3 butir, kira-kira diminum apa enggak? Jadi wadah kita kalau kotor tidak bisa bersih, maka apapun yang kita terima, entah karena ditipu orang, entah karena untuk biaya anaknya sakit, ada saja. Makanya tempat kita itu harus bersih agar apapun yang Allah berikan itu menjadi bersih. Nah kuncinya apa? Rezeki yang kita makan harus rezeki yang halal. Rezeki yang halal pun tidak semuanya dimakan. Ibu-ibu kalau dapat ayam dimakan sama bulu-bulunya enggak? Sama kotorannya? Enggak. Ya bulunya dicabut, dagingnya dibersihin, kotorannya dibuang. Ini untuk sulak, ini untuk sangkar burung, ini untuk pakan semut, ini untuk rabuk tanaman. Ada jatah bagi makhluk lain dari rezeki yang kita terima. Jadi jangan berpikir sedekah kuwi ibarat saudara jadi rentenir karo Gusti Allah jaluk 700 kali lipat. Gue ujungi ngapusi. Saya takoi, Mas, HP-mu gue biro 2 juta. Tahun ngarep padahal laku berapa? Tahun depan. Ya paling-paling 400. Saya rugi. Kok sedekah ke mbak aku, insya Allah untuk ganti 700 kali lipat. Wih, ajaran segera benar. Ya. Artinya ya kita bersedekah itu ibarat pembersihan. Makin enak makin banyak yang dibuang loh. Durian itu enak, tapi yang dibuang sama yang dimakan banyak mana? Nah, jadi zakat itu pembersihan itu merupakan wujud pembersihan dari apa yang kita terima agar yang halal itu menjadi bersih. Kalau bersih menjadi thayyib, kalau thayyib dimakan insya Allah mendapatkan berkah. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah iso ngono kuwi dari yang lurus siji wis ketekel. Ar-Rahmanir-Rahim, kasih sayang. Kalau Allah mengendaki kita ada dalam satu komunitas Islam KB, tapi Allah tidak mengendaki. Kalau semuanya orang baik-baik saja, polisi nggak punya pekerjaan. Saya juga nggak dapat limpahan rezeki. Karena adanya kejahatan, polisi dapat pekerjaan, jaksa dapat pekerjaan, hakim dapat pekerjaan, saya selaku ahli juga dapat job untuk dimintai keterangan sebagai ahli. Jadi untuk duit. Petugas LP juga dapat pekerjaan, nanti rohaniawan yang membimbing napi-napi juga mendapatkan pekerjaan. Dari satu perbuatan yang tidak kita senangi saja, ternyata melimpahkan rezeki bagi kita. Tapi terus kemudian jangan, kalau begitu Pak Polisi, seluruh penjahat dilepaskan saja. Nah, itu namanya Kiai Rasoleh. Dikatakan soleh, kalau masing-masing itu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pak Polisi kerjanya nangkap maling ya itu, kerjanya nangkap. Yang dagang kerjanya dagang ya dagang. Semuanya menjalankan tugas pokok masing-masing dan itu akan menciptakan harmoni. Main musik itu orang itu kendang kabeh. Kalau kendang semua justru tidak enak didengar. Tidak harus ditabuh bareng. Biola kapan digesek, kapan harus istirahat, gong kapan harus ditabuh, kapan harus, semua ada aturan mainnya. Ibaratnya begitu. Kalau sudah begitu, tercipta harmoni dengan landasan saling menghormati karena landasan kasih sayang. Orang jahat itu ya Allah yang memberi peran. Orang-orang Nasrani Allah yang menciptakan. Kalau kita merusak dan membunuh mereka atau menyakiti mereka, berarti juga tidak menghormati, tidak mencintai oleh terhadap zat yang telah menciptakannya. Nah, Pak Seksan punya hobi, pengen ular. Saya paling takut dengan ular, tak bunuh.
ular itu karena saya takut. Yang punya ular marah enggak? Nah kalau orang Yahudi, orang Nasrani, Cina, dan sebagainya itu kita benci, kemudian kita sakiti, maka yang punya pun juga akan memarahi. Maka wujud kasih sayang ini adalah mencintai kesemuanya. Tidak saling mengkafirkan, tidak saling menganiaya, tapi saling hormat menghormati, karena perbedaan itu menciptakan lapangan kerja. Karena ada beda-beda agama, muncullah fakultas usuluddin, jurusannya perbandingan agama. Ini kalau butuh dosen, butuh tenaga administrasi, berarti pekerjaan lagi kan? Nah, karena ini sudah malam Pak, kebut sedikit. Maliki Yaumiddin yang merajai di hari pembalasan. Sak dunia ya. Artinya apa? Hanya Allah yang berkuasa. Kita jadi Kapolsek, jadi Kapolres, jadi Kapolri, jadi presiden, itu saat dunia semakin tinggi pangkat seseorang, saat dunia babi. Ya bangga Pak Sekjan. Ya, jadi Pak Kades sing misui wong sak desa. Kalau jadi Pak Camat yang misui orang sak kecamatan. Kalau jadi presiden yang misui wong sak negara. Kayak nasibnya presiden kita ini. Dari Bung Karno sampai Jokowi nggak ada yang benar. Ya kan? Kan nggak enak toh. Hanya Allah yang Maha Raja itu. Semakin tinggi jabatan seseorang, sebenarnya semakin banyak yang harus diurusi, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi hidup harus bermanfaat. Dengan peran apapun, kita akan memberi manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat bagi sesama. Iya karena abudu wa iya karena sa'i. Nyuwun hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong sama Gusti Allah Ta'ala. Kayak ceritanya Pak Yegopar membayar 180 baru punya uang 150, bingung, lupa bahwa Pak Gopar punya Gusti Allah. Saya juga begitu, bangun rumah orang sudah mengerjakan, uang saya sudah habis. Nah besok kalau hari Sabtu dia selesai bekerja, saya bayar pakai apa? Minta saudara, diketawain. Ya kan enggak? Kalau dia begitu tuh biasanya susah. Ya kita hanya iya karena duduk, wah iya karena saya. Tunggu rasa dodo. Ya Allah Gusti, jangan aku kau permalukan karena aku tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabku. Ini cara Jawa ini, duh Gusti, pulau ampun didamel wirang. Saya jangan dibuat malu. Doanya hanya itu. Ya alhamdulillah yang sebelah rumah itu jual tanah, saya suruh menjualkan, dapat uang komisi 25.000. Alhamdulillah bisa membayar tukang sisa 4.000. Nah, yang minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita sudah bersyukur, menyebar kasih sayang, bermanfaat bagi sesama dan tidak sirik, insya Allah jalan yang kita tempuh itu sudah lurus. Kan logika ini ngoten gitu. Logikanya kita berpikir. Jangan sidik dengan akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sowan di hadapan Allah Pak Ahmad bin Qauf, hanya gitu. Dipikir apa Gusti Allah sih ana nang alam akhirat. Ning dunia ora ana itu. Allah beserta kita. Kata sekali Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Hanya kita sering jodake. Ngerti jodake? Orang kehadirannya tidak kita rasakan, tidak kita butuhkan. Karena hati tertutup dosa. Dan inilah fungsi toreko.
Bersih hati kita supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah. Dalam konsep Jawa disebut dengan konsep manunggaling kawula lan Gusti. Bukan syirik, gitu. Manunggaling zat, bahasa kok. Apa ya dalam bahasa Jawa garwo, sigaraning nyawa. Itu artinya kalau suami punya istri 4 berarti nyawanya 80 dibagi 4 gitu. Ya. Artinya itu menimbulkan rasa kebersamaan. Bersatunya suami istri bukan dua tubuh melebur menjadi satu. Tapi kenikmatan yang kita gapai bersama menciptakan rasa senasib sepenanggungan. Penderitaanmu juga penderitaanmu, penderitaanku, kebahagiaanmu juga kebahagiaan kita semua. Kebersamaan. Dan itu sebenarnya sesuai dengan konsep manunggaling kawula lan Gusti itu bukan manunggaling zat, tetapi manunggaling asma, sifat, dan af'al. Allah punya asma yang sering kita baca, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Takabir, ya Khaliq, ya Bari. Allah hafal kabeh. Hafal nama tapi tidak kenal sama yang punya nama. Ya Pak ya. Nama-nama itu juga terkandung sifat. Sifat itu nanti tercermin dalam perbuatan. Allah punya sifat Rahman Rahim. Kita pun juga harus punya sifat welas asih. Rasa kasih sayang. Wujud kita, wujud menyayangi. Membantu, menolong, memberi petunjuk, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Hanya bedanya kalau Allah tuh Rahman Rahimnya pada seluruh alam semesta, kita semua hanya lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat kita tinggal. Lingkupnya kecil, tapi kalau kecil semua itu khalifatullah fil ard. Wakilnya Gusti Allah di muka bumi. Kalau itu sifat-sifat ini kita miliki, maka kita selaku pengemban amanat sebagai khalifatullah fil ard sudah kita jalankan. Paham ya? Yuk kadang-kadang apalagi bagi Pak Sekca maupun Pak Kapolsek, kadang-kadang yandor untuk galak barang. Orang esol malah butok, kadang-kadang juga keluar galaknya. Ya. Kadang-kadang juga memberi sanksi. Menyakiti. Tapi semua dalam wujud. Dasarnya bukan rasa marah, tapi wujudnya adalah wujud kasih sayang. Sebagaimana orang tua kalau memukul anaknya, jewer anaknya bukan karena marah, bukan karena benci, tapi ini wujud kasih sayang. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan ini, maka semuanya akan menjadi ringan. Siratul Mustaqim sudah kita pahamkan. Hidup ini seperti ini. Kita ini kan hidup di multazam. Nek ning gone Mekah kono multazam antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Ya kan? Tapi nek diartikan apa adanya malah jadi berhala. Orang hanya pencium Hajar Aswad, nandami sana sini, nah, jadi wong dolim. Tapi orang Indonesia itu ibadahnya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Seringnya itu. Padahal Hajar Aswad itu batu dari surga. Simbolnya swarga dunya. Surga dunia yaitu dua garbaning itu. Tempat kita dilahirkan. Pintu Ka'bah, pintu kematian. Artinya multazam ini ya hidup ini tempat kita berdoa. Sebelumnya ya didoakan semoga menjadi anak yang soleh,
solehah, bermanfaat untuk keluarga, bangsa, negara, dan agama. Kan gitu doanya. Setelah lewat pintu Ka'bah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Bisa Allahumma rabbana ya di sekarang ini di multazam ini. Nah, semuanya itu agama penuh dan kaya dengan simbol-simbol yang tidak bisa dipahami dengan al-ladzi allama bil qalam saja. Maka beruntunglah yang sudah belajar ilmu thariqah, hanya sudah benar belum cara kita menjalankan. Itu tugas istighfar untuk bisa membimbing agar bisa merasakan kehadiran Allah. Allah senantiasa akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Petunjuk itu jelas kalau hati kita sudah bersih. Saya tahun 2009 juga sudah diterima sebagai hakim agung, tapi sudah kembali. Jatah saya nggak di situ. Saya harus melepaskan. Jadi tampaknya setelah saya itu leluhur saya kan Raja Minangkabau yang belajar kepada Sunan Bonang. Jadi untuk ilmu maka tahta diserahkan adiknya hanya untuk belajar ilmu pengetahuan. Maka anak cucunya kalau terjun di dunia politik itu juga tidak diperkenankan. Tapi kalau jalur ulama, jalur keilmuan, insya Allah bisa terbawa dengan baik. Gitu-gitu, Bapak Ibu percaya nggak? Jadi hal yang demikian itu ya seperti itu. Tapi saudara-saudara saya yang jadi politisi banyak yang berakhir di penjara. Entah karena fitnah, entah karena apa. Bermacam-macam sebab. Karena tidak semua yang di penjara itu jelek. Nabi Yusuf juga di penjara, Bung Karno juga di penjara. Ya, semua pernah mengalami hal-hal yang demikian. Tidak semua yang di masjid itu baik, ya. Karena diniati sepinya orang untuk mengambil uang di kas masjid juga bisa. Ya. Kejahatan itu relatif, baik buruk itu relatif. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar selamanya. Semua terikat ruang dan waktu. Sebelum tahun 2000 membela partai itu insya Allah kayak membela Gusti Allah. Sekarang sudah enggak lagi. Dulu pindah partai dianggap murtad ibaratnya. Sekarang juga sudah tidak lagi. Artinya kehidupannya seperti itu. Jadi semua terikat dengan ruang dan waktu. Kebenaran itu bersifat relatif. Yang penting dan yang kita ugemi adalah niat baik kita. Itikat baik itu menjadi landasan kita bekerja, kita beraktivitas, dan konsisten komitmen kita. Ilahi anta maksudi waridho kamati. Ya Allah, engkau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Jadi jangan mengharap surga, mengharap kisaran neraka, masuk mengharap makhluk. Yang kamu mengharap itu surga, apa yang punya surga? Kalau Bapak Ibu mau sowan di Gofar, ketemu rumahnya, tapi nggak ketemu orangnya. Rasanya gimana? Karena tadi irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dianggap konco TV, monggo dipindahrake, fadkhuli jannati. Jadi masuk ke surga itu karena kita ridho, Allah ridho. Seperti kita menerima tamu teman lama langsung dipeluk, silakan masuk, kan gitu ibaratnya. Kan seneng begitu, daripada masuk rumah diberi minum, diberi makanan, tapi tidak ketemu sama yang punya rumah. Ya. Jadi orang Thariqah itu semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya yang kita cari, dasarnya adalah mahabbah. Tidak hanya syariat kita jalani, Thariqah kita laksanakan, hakikat kita pahami, ma'rifat kita mengetahui,
nanti meningkat pada mukasyafah, terbukanya hijab-hijab, sehingga nanti pada tingkatan musyahadah bisa menyaksikan apa yang ada di balik syariat itu. Puncaknya adalah mahabbah, cinta, cinta pada semuanya. Kita mencintai istri sebagai wujud mencintai yang membuat istri saya. Kita mencintai siapapun sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Niatnya mau sidik menodok yang hati, tapi bermakna yang luar biasa. Jadi intinya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan secara terbatas ini ada manfaat yang dapat diambil untuk menata hati kita, menata ibadah kita, supaya segala yang kita lakukan hanya tertuju untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya hidup kesepian kalau tanpa kekasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Dengan apa yang saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.